Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Bertemu kembali di dalam Embun Surgawi. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Paulus bahkan menyampaikan di dalam ayat ini 2 kali. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Nah, Alkitab kalau kita perhatikan banyak sekali membicarakan sukacita ini. Bukan hanya Paulus saja, tetapi di dalam ayat-ayat yang lain yang dicatat di dalam Alkitab, banyak sekali yang menyampaikan bagaimana pentingnya kita bersukacita. Menurut perhitungan komputer berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru LII, menunjukkan bahwa kata sukacita di dalam Alkitab itu muncul sampai 225 kali. Nah, sedangkan kata bahagia hanya 43 kali. Ya, nah kalau kita perhatikan, kadang-kadang Alkitab banyak sekali mengingatkan kita untuk bersukacita, tetapi seringkali kita melupakan untuk kita bersukacita, terutama kalau keadaan yang sedang kita alami tidak seperti yang kita inginkan. Namun karena kita melihat bagaimana sukacita ini mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya, kalau kita baca beberapa bagian Alkitab, sukacita memberikan sesuatu yang membuat orang-orang percaya kuat di dalam menghadapi segala sesuatu, tenang menghadapi segala sesuatu. Hidup di dalam sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari, dalam keadaan susah maupun senang, baik ataupun buruk. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam penjara, Paulus tidak dapat pergi leluasa. Ia selalu berada dalam pengawasan ketat para sipir penjara. Apa yang paling dia sukai dalam hidupnya, yaitu memberitakan Injil, berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain. Tetapi pada masa itu dia harus masuk ke dalam penjara. Dia harus menikmati hidup yang tidak menyenangkan. Dalam masa dia di penjara, dia pun berada dalam ketidakpastian. Entah dia akan dibebaskan, entah akan dia dijatuhi hukuman mati. Dia tidak tahu. Keadaan Paulus tidak menyenangkan. Kalau kita perhatikan, dalam keadaan seperti itu, Paulus tetap bisa mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Kenapa dia menyampaikan hal tersebut? Karena di dalam sukacita, ya, Paulus mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam bersukacita, Paulus mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi segala persoalan hidup, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Ya, sukacita membuat dia tenang, sukacita membuat dia kuat. Karena apa? Karena sukacita yang dimiliki oleh Paulus, dimiliki oleh kita orang-orang percaya, adalah sukacita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimana kita harus bersukacita di dalam segala keadaan? Ya, di dalam Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bersukacita dalam segala keadaan adalah yang paling sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, iman kita kepada Tuhan terus dibangkitkan, terus bertumbuh dan teguh. Karena apa? Karena Tuhan yang sama yang menolong kita pada masa lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita di masa sekarang dan masa yang akan datang.
dan itu membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah hidup kita, dan memberikan ketenangan kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam segala keadaan? Tetaplah belajar mengucap syukur di dalam segala hal, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah ya di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan kita mengucap syukur, kita belajar untuk menerima setiap keadaan dengan hati yang bersuka cita, karena kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa di dalam segala keadaan ya Tuhan itu ada bersama dengan kita, dan Dia menolong kita melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, tetaplah kita bersuka cita dalam segala keadaan, karena Dialah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, karena Dialah yang menjadi penolong hidup kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.